Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kita kembali dalam paket giat dengan apa yang kita sebut bincang-bincang ringan tentang kehidupan. Dan alhamdulillah kita telah memasuki pada bagian yang ke-93. Semoga kiranya apa yang disampaikan bermanfaat adanya. Bermanfaat kepada tuan-puan sekalian, terutama tentunya kepada diri pribadi saya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari pemirsa kanal YouTube di mana saja pun Anda berada. Pada pertemuan kali ini kita mencoba membahas tema dengan judul antara harapan dan kenyataan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, mengapa hal ini yang kita bahas? Karena sesungguhnya berdasarkan analisa, berdasarkan apa yang kita saksikan di gelanggang kehidupan ini, terlalu banyak sekali hal-hal yang berbenturan antara harapan dan kenyataan kepada setiap kita. Artinya lain yang kita harapkan, lain yang terjadi. Ini yang perlu kita bahas. Bapak, Ibu, saudara-saudari, perhatikanlah. Dalam kehidupan ini siapa yang tak menginginkan hidup senang? Siapa yang tidak menginginkan hidup lenang? Siapa yang tak menginginkan hidup kenyang? Siapa yang tak menginginkan hidup tenang, kenyang, lenyang, dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya toh masih banyak di antara yang hidup dalam berlawanan dengan apa yang diharapkan itu. Nah, ketika kita memasuki posisi yang seperti ini, bagaimana sikap kita? Ini yang ingin kita bahas pada pertemuan ini. Kita harus tahu, saudara-saudari, Bapak Ibu, bahwa secara garis besarnya, katakanlah hakikatnya, bahwa dalam hidup ini bukan kita yang mengatur. Percayalah Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bukan kita yang mengatur hidup ini, bukan. Ini kadang-kadang timbul semacam keangkuhan di dalam pikiran kita, bahwa apa yang kita buat itulah yang menentukan segala hasil yang kita capai. Ini karena perbuatan saya, ini karena kepintaran saya, ini karena ketelitian saya, dan sebagainya. Tidak, Bapak Ibu sekalian, bukan itu, bukan. Mohon maaf. Itu kaji-kaji kasarnya itu, Bapak Ibu. Namanya kaji kasar. Misalnya belum difilter itu. Yang lebih halus lagi
atau sejati dan murninya adalah segala yang terjadi terhadap hidup kita ini sudah diatur kian. Ada yang mengaturnya. Ini apabila kita mengacu kepada ketentuan agama, terutama kita sebagai umat muslim, mari kita perhatikan. Rukun iman itu ada 6. Dan yang ke-6 adalah percaya kepada qadar dan takdir. Itu dia. Kalau tidak percaya kita pada segala sesuatu sudah memang ditakdirkan Allah, ini rusak iman kita, Pak, Bu. Hati kita. Nah, begitulah sebenarnya. Semua kita ini sudah diatur kiannya itu. Cuma saja inilah nasib baik dan nasib buruk tadi. Apakah kita termasuk golongan orang yang bernasib baik atau nasib buruk? Nah, nasib baik atau nasib buruk yang sesungguhnya itu, saudara-saudari, Bapak Ibu, tentunya kita menyadari bahwa bukan di dunia ini. Itu yang perlu kita ingat, Bapak Ibu, saudara sekalian. Nasib baik atau buruknya seseorang bukan di dunia ini. Kenapa? Di dunia ini kan sifatnya hanya sementara, akan berakhir. Kalaupun misalnya terjadi penderitaan dalam hidup kita, ya akan berakhir. Bahkan sebaliknya, kalaupun terjadi kebahagiaan, kesenangan, kejayaan, kesuksesan di dalam hidup ini, ya juga sementara, akan berakhir. Jadi bukan di dunia ini patokannya. Lalu di mana? Nasib buruk atau baiknya seseorang nanti ketika saatnya, tepatnya setelah kematian tiba kepada kita. Kenapa? Karena itu yang abadi, yang kekal, tak akan berakhir lagi. Nah, apa artinya yang sementara ini? Perhatikanlah, Bapak Ibu. Ini bukan yang ngomong-ngomong ringan tanpa dasar, enggak. Coba kita perhatikan. Seorang demi seorang di antara kita telah berangkat meninggalkan dunia ini. Mana dulu teman kita yang karib dulu? Mana ibu kita? Mana ayah kita? Misalnya ada pula istri yang meninggal, mana istrinya dulu? Mana anaknya yang meninggal? Sama teman-teman lah dulu, kawan-kawan yang sebaya dia, mana? Sudah nggak ada lagi. Nah, ini sudah kita akui semua. Nggak ada yang nggak mengaku itu. Misalnya kita ngomong semua orang, hidup ini sementara. Iya, siapa yang nggak tahu? Semua tahu. Tapi kelakuannya ya Tuhan masuk akan hidup ini selamanya. Ini di sini yang kadang-kadang bingung kita. Seakan-akan merasa hidup ini selamanya. Tapi kalau soal ngomong, siapa nggak tahu? Semua tahu. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Waduh. Tapi pengakuan lisannya. Tapi kalau begitulah pengakuan kita pula, ya sadarlah kita. Sadar kita bahwa hidup ini sementara. Maka janganlah mentiko kali. Janganlah sombong kali. Janganlah bakhil kali, dan sebagainya. Maka karena itu, saudara-saudari, kembali kita ke pembahasan awal, yaitu antara harapan dan kenyataan.
Dan manakala antara harapan dan kenyataan itu tidak bertemu titik sambungnya, maka kembalikanlah. Itu sudah merupakan ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Itu bukan hak kita. Kita ini lemah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saudara-saudari sekalian. Kita ini lemah, tiada daya upaya, hanya menerima ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Jadi itu tadi, kalau sudah tumbuh sikap atau kesadaran demikian, maka tidak akan ada penyesalan. Ya, memang sudah ketentuannya seperti itu. Itu bukan pesimis, Bapak Ibu, bukan. Jangan salah pahamkan pesimis. Memang begitu. Kenyataannya, faktanya memang begitu. Nggak bisa dielakkan itu, nggak bisa. Kadang-kadang kembalilah ke masalah ekonomi misalnya. Ada orang hidupnya miskin. Miskinlah kita katakan. Kadang-kadang untuk memenuhi kebutuhan hidup pun kesusahan. Ada pula sementara bagi sebagian lagi yang hidupnya boleh dibilang berlebih-lebihan. Nah, itu semua hanya romantika sementara. Nanti kembali kepada titik nol, di mana pada saatnya kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan dalam kehidupan ini. Itu saja. Kembalilah ke tadi, masuk kita ke fase kebahagiaan hidup atau keberhasilan yang sebenarnya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, manakala kita menemukan harapan tidak sesuai dengan kenyataan, maka kembalikan kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Tiada keraguan lagi. Kita syukuri, bersabar. Itu sebenarnya yang perlu kita terapkan. Sambil berusaha semaksimal mungkin. Ada istilah bahasa, habis akal baru bertawakal. Mari kita menjadi insan-insan yang cerdas, insan-insan yang sejati, yang tidak goyah dengan keadaan, yang tidak lupa diri dengan kemewahan dan sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam bincang-bincang ringan tentang kehidupan ini, saling mengingatkan kita, jangan hidup ini mau gerasak gerusuk. Kalau apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, kita jadi putus asa, jadi frustrasi, sehingga membuat kita kalang kabut. Jangan, jalani saja kehidupan ini. Insya Allah, apabila kita memiliki pedoman di dalam kehidupan ini, dalam prinsip-prinsip yang benar, yakinlah nggak ada sebenarnya permasalahan yang terlalu rumit dan sulit. Tadi, jangan bawakan perasaan kita, karena perasaan itu banyak hal-hal yang sifatnya mencelakakan kita. Bukan berdasarkan akal, kecerdasan, dan lain sebagainya, tapi hanya menurutkan nafsu yang ditunggangi oleh iblis, laknatullah. Sehingga kita
menjadi orang-orang yang akhirnya terjebak dalam penyesalan demi penyesalan. Kalau penyesalan di dunia ini saja barangkali itu sifatnya sementara. Tapi kalau sudah sempat nanti menyesal setelah mati, waduh, ini yang kita takutkan, saudara-saudari. Penyesalan yang abadi. Semoga kiranya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Barangkali Bapak Ibu, inilah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kiranya apa yang kita sampaikan ini dapat menjadi pedoman, katakanlah saling mengingatkan kita, menjadi acuan kita di dalam kehidupan ini. Barangkali cukup demikian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.